Proklamasi. Kami, bangsa Indonesia, dengan ini menyatakan kemerdekaan Indonesia. Sang proklamator menangis. Lihat, air matanya beruraian, kata seorang kakek ketakutan kepada sahabatnya. Senja di awal malam itu, mereka tengah duduk berdua di tugu proklamasi. Astaga, subhanallah, benar. Lihat, Bung Karno terisak-isak. Dan lihat itu, Bung Hatta menatap hampa ke negeri ini dengan air mata yang tak henti bercucuran. Kedua kakek itu ketakutan, cepat menggeser duduk, berniat hendak keluar dari area tugu. Tunggu, wahai saudaraku. Tiba-tiba terdengar suara menggema, berat dan sangat berwibawa. Suara itu sudah sangat tidak asing di telinga mereka, bahkan di telinga seluruh rakyat Indonesia. Bung Karno, ucap sang kakek seperti bergumam keras, menatap ketakutan ke arah patung. Duduklah, wahai saudaraku. Ada yang ingin kutanyakan kepada kalian tentang negeriku ini. Terdengar jelas suara Bung Karno yang berat, tapi penuh kecemasan. Dengan penuh ketakutan, kedua kakek itu kembali duduk. Siapa kalian? Tanya Bung Karno. Kakek yang duduk di sebelah kanan tugu menghela nafas. Saya Marwoto. Semasa dulu pernah ikut perang gerilya, ikut menghadiri rapat Ikada September 45. Jawab sang kakek yang seluruh tubuhnya telah keriput. Dan saya Ahmad, pernah ikut gerilya pertempuran dalam menghadapi agresi Belanda pertama dan kedua, termasuk memadamkan pemberontakan yang ada di negeri ini, seperti PKI Madiun, DI, TII, Kartosuwiryo, dan sebagainya. Jawab kakek Ahmad membuat Soekarno menghela nafas. Saat ini, memang hanya orang-orang seperti dan seumuran kalianlah yang sering datang kemari, desah Soekarno. Anak-anak muda sekarang telah melupakan sejarah bangsanya, lanjutnya, sambil melirik Bung Hatta yang masih dengan tatapan hampa berlinang air mata menatap lurus ke depan. Ada apa, Ta? Tanya Soekarno, membuat Hatta kembali menghela nafas. Tatapannya liar, seolah tengah menyaksikan ribuan perhara yang sedang terjadi di negeri ini. Aku melihat sesama anak bangsa saling bunuh di Papua. Melihat stadion Kanjuruhan dipenuhi darah. Aku melihat jelas aparat saling bunuh. Melihat para penguasa mementingkan diri dan golongan. Aku juga melihat lihat. Kau melihat rakyat kelaparan kata Hatta seperti ketakutan. Soekarno ikut menghela nafas. Sepertinya di zaman ini akal sehat telah dihancurkan orang. Ilmu-ilmu dipelajari hanya untuk memusnahkan manusia lain. Kau lihat anak-anak bangsa, generasi mendatang. Kau lihat mereka seperti ketakutan untuk bercita-cita menjadi sang penyelamat negara. Kau lihat, saksikan mereka mereka lebih memilih menjadi pemain game online atau menjadi seorang YouTuber. Mereka takut menjadi matahari takut menjadi
pelita bagi negara ini. Kata Bung Hatta membuat Bung Karno kembali menghela nafas. Sahabat yang selama ini terkenal pendiam dan tabah, kini berkeluh kesah panjang lebar, seolah mencemaskan nasib negeri ini. Kebencian, kebohongan, ketamakan, kekerasan, jarah, ambil, jilat, sikut, sudah mulai tumbuh di negeri ini, sudah menyebar. Rakyat menyerit, para penguasa malah dengan mengatasnamakan pembangunan menaikkan pajak, minyak, listrik, gas, dan sebagainya. Lalu hibur mereka sesat dengan pemberian bantuan langsung tunai. Pakai ini jalan, pakai itu jalan. Bahkan kalau ada yang macam-macam, mereka cap dan sebut dengan panggilan apa saja, lalu ditangkap. Sementara menghadapi aksi mahasiswa dilakukan dengan pentungan gas air mata, bahkan peluru karet. Aparat telah menjadi pelindung kekuasaan. Hukum diacak-acak sesuai keinginan. Aku menangis, sanggup melihat ini. Kata Bung Hatta kembali terisak. Air mata bercucuran. Dikeluhkannya nasib negeri ini. Negeri yang telah ia perjuangkan dengan 1000 cara, 1000 rasa, dan 1000 air mata. Sementara kedua kakek itu hanya diam, terpaku, mendengar dialog antara kedua bapak pendiri bangsa ini. Bung Karno banyak terdiam. Kini ia penuh keraguan menatap kedua kakek itu. Bagaimana menurut kalian tentang penguasa sekarang? Tanya Bung Karno kepada kedua kakek. Bung Karno sepertinya ingin mengalihkan pembicaraan agar Bung Hatta tidak larut dengan air matanya. Kedua kakek sesaat menghela nafas, seolah tengah berpikir. Apakah Presiden Jokowi maksud Bapak? Tanya seorang kakek yang memakai topi veteran RI penuh hati-hati. Iya, jawab Soekarno singkat. Sebelum menjawab, kembali sang kakek menghela nafas. Yang saya tahu, Pak, ia orang baik, jujur dan merakyat, kata kakek yang berjenggot dan berjambang lebat tak terurus itu. Hanya saja kebaikan dan kejujurannya itu dimanfaatkan oleh orang-orang yang mempunyai kepentingan pribadi dan golongan, sambung sang kakek kian hati-hati. Ya, ia dimanfaatkan, Pak. Ia dalang yang diatur justru oleh wayang. Ya, para wayang yang merasa berjasa besar menaikkan beliau sebagai presiden. Saya hormat dan kasihan kepadanya, Pak. Oknum-oknum pejabat di lingkungannya lah yang menjadikan negeri ini begini, Pak. Sehingga jadi kaya susah, jadi miskin apalagi. Menjerit ditertawakan, memaki ditangkap. Bicara moral disebut kadrun. Ulama yang kanaah dimusuhi, para munafik dipelihara. Orang bodoh diakrabi, orang pintar disingkirkan. KPK sudah lemah. DPR mereka jadikan hanya sebagai peredam isu. Orang Cina diborong, dipekerjakan. Pemuda bangsa dibiarkan menganggur. Cukup, wahai saudaraku, kata Bung Hatta tiba-tiba memotong pembicaraan. Penuh khawatir, kedua kakek menatap Bung Hatta yang kembali berurai air mata. Beberapa tetes air mata membasahi lambang Garuda yang melekat di atas dadanya. Pulanglah kalian. Biarlah kami lihat nasib negeri ini dari sini, dari monumen ini. Tanpa bicara dan tanpa kata-kata, kata Bung Hatta bicara kian pelan. Ya, pulanglah. Sampaikan salam kami kepada para penguasa. Salam sang proklamator yang kini menangis.
Sambung Bung Karno membuat kedua kakek mengangguk. Lantas dengan tertatih mereka berdiri. Langit purnama, bintang-bintang bersinar terang. Sesaat mereka menatap langit. Semoga esok lusa negeri ini menjadi bintang, menerangi maya pada dunia dengan sinarnya, menjadikan negeri ini lebih baik, ujar sang kakek seraya meninggalkan tugu, berjalan tertatih, membiarkan sang proklamator yang kembali sendiri di tugu ini.